Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kembali Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, Engkau layakkan untuk menjadi alat di tangan-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan dia ya Tuhan, khususnya saat ini tenggorokannya yang tidak baik-baik saja. Tuhan biarlah kuasa Tuhan yang boleh menjamah, kuasa Tuhan yang boleh bekerja melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa, serahkan setiap kami, biarlah hati kami boleh menjadi ladang yang subur. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kami mau dengan hati yang penuh dengan kerinduan, tunduk untuk mendengar, merenungkan, dan mau melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mungkin melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudari yang sudah mensupport saya dan keluarga atas ditinggalkan oleh mama tercinta kami yang sudah sakit di ICU hampir 1 bulan. Ya, saya pulang 1 bulan, sempat balik ke sini 4 hari. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih untuk gereja yang juga sudah mengirim majelis dan hamba Tuhannya Guru Injil Yudin yang boleh berkunjung ke rumah duka di Pontianak ya. Terima kasih. Nah, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, temanya adalah intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya mau ngajak kita baca bersama-sama ayat yang ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yuk kita buka suara bersama-sama, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang intim dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita lihat di sini ada kata intim, berarti ada satu relasi, ada satu hubungan yang boleh terjadi antara kita dengan Allah. Sehingga kita dipanggil untuk intim bersama dengan Allah kita. Kita mau melihat, ya kalau minggu lalu mungkin sudah bahas tentang hubungan relasi dengan Allah yang harus makin dibangun di dalam Allah dengan kokoh gitu ya. Tapi pada hari ini kita mau lihat status hubungan Allah dengan kita. Ya, status hubungan Allah dengan kita. Ya, kalau di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Ya, firman Tuhan mengatakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Ada satu hubungan yang tercipta antara kita dengan Allah kita. Firman Tuhan juga mengatakan Roma pasal 8 ayat 15, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita punya hubungan dengan Allah. Di sini digambarkan sebagai bapa dengan anak-anaknya. Ya, ini digambarkan seperti ada satu hubungan antara bapa dan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan kita bisa melihat ada satu kedekatan antara ayah, antara bapa dan anak. Satu hubungan, satu kedekatan yang tercipta di dalamnya. Di dalam diri ayah dan anak, nah hubungan itu juga ada kasih. Kasih yang mengikat antara bapa dan anak. Ada satu perlindungan sebagai seorang ayah, bapa dan anak. Ada satu perlindungan yang diberikan. Dan juga ada satu otoritas yang ada di dalamnya. Allah adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Kita bisa melihat bahwa di dalam diri Allah, Dia adalah seorang pemimpin. Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang melindungi kita. Dia yang mendidik kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan.
Dia yang punya otoritas, bukan berarti dia adalah Allah yang arogan. Bukan berbicara hanya sesuatu yang menguasai kita. Tetapi kita lihat di sini adalah apa? Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak-anak. Hubungan yang penuh kedekatan, penuh kasih, penuh dengan perlindungan. Dan otoritas Allah menggambarkan satu tanggung jawab yang besar yang ada di dalam diri Allah kepada kita. Kalau kita bicara tentang Allah, Bapa kita. Seorang Bapa yang sempurna. Yang penuh kasih. Yang selalu berhubungan dengan kita. Dengan penuh tanggung jawabnya. Yang kedua, kita mau melihat hubungan kita dengan Allah yang tercipta itu merupakan hubungan yang berdasarkan kasih anugerah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hal ini. Bagaimana karena kasihnya yang begitu besar dia menyelamatkan kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Tapi karena dia memberikan anugerah itu kepada kita. Dan dia menyelamatkan kita. Hubungan kita dengan Allah kita berdasarkan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, yang hidup di dalamnya, kita telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Anugerah keselamatan ini juga yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sebelumnya kita manusia yang berdosa. Manusia yang tidak ada kesanggupan apapun untuk melakukan firman Allah. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita dipulihkan hubungan kita. Allah menjadi Bapa dan terciptalah melalui kasih karunia Yesus Kristus. Dan hubungan kita dengan Allah kita adalah hubungan berdasarkan kasih. Hubungan orang percaya adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan. Dan hubungan ini harus terus terikat dan makin bertumbuh. Makin kokoh. Satu hubungan kita dengan Allah. Itu hubungan yang tidak terpisahkan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan diri kita dari kasih Allah. Karena apa? Karena kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hubungan kita dengan Allah Bapa kita, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu bukan hubungan yang sepertinya ya biasa aja gitu ya. Oh, lu Bapa, gua anak. Lu Allah, engkau Allah, aku anak. Segitu aja, tidak. Tetapi kita adalah punya hubungan yang khusus, yang spesial, yang tidak ditemukan oleh agama apapun. Karena kita mempunyai Allah yang imanen, yang hadir dalam hidup kita. Yang sudah hidup dalam hidup kita, yang dimeteraikan dalam diri kita. Bukan Allah yang transenden, yang jauh di sana. Yang perlu kita teriak-teriak supaya dia datang. Supaya dia tolong kita. Tidak. Tapi kita punya hubungan yang sungguh spesial dengan Allah kita. Dia hidup dalam diri kita. Dia terus ada di dalam hidup kita, di dalam segala keadaan hidup kita. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita karena dia sudah hidup di Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Ada satu jaminan yang pasti bahwa kita hidup melekat dengan Allah dan tidak terpisahkan. Satu hubungan yang khusus, yang spesial, yang tidak bisa didapatkan oleh ajaran apapun. Hanya di dalam Yesus Kristus. Karena hubungan kita dengan Allah Bapa itu berdasarkan kasih anugerah Yesus Kristus yang telah menebus kita. Jadi kita harus mantap dalam hal ini. Bahwa saya anak Allah. Allah tidak pernah akan tinggalkan saya dalam keadaan apapun. Dia ada hidup dalam diri saya dan terikat di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, salah satu cara kita menjalin hubungan yang intim dengan Allah
adalah melalui firman-Nya. Salah satu cara kita menjalin hubungan yang intim dengan Allah adalah melalui firman-Nya. Mengapa harus intim dengan Allah melalui firman-Nya? Mengapa kita harus intim dengan Allah melalui firman-Nya? Firman Tuhan adalah sebagai sarana komunikasi dan persekutuan kita dengan Allah. Nah, Allah menyatakan dirinya kepada umatnya melalui firman-Nya. Dia mengilhamkan firman-Nya. Melalui firman-Nya kita juga dapat mengenal siapakah Allah. Di firman Tuhan tercatat akan janji-janji Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah melindungi kita, bagaimana Allah menyertai kita. Dan bagaimana kuasanya yang begitu dahsyat. Yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Ketika kita jatuh, Dia akan menolong kita. Ketika kita tidak bisa berjalan dalam kehendaknya, Dia akan menuntun kita dan sebagainya. Kasihnya, keadilannya dan lain sebagainya tercatat dengan jelas di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal Dia, berkomunikasi dengan Dia dan di dalam satu persekutuan. Kita mau makin mengenal Dia, makin mengenal janji-janjinya dan sebagainya. Melalui firman-Nya kita dapat mengenal siapakah diri kita dan apa yang dikehendaki oleh Dia dan yang tidak dikehendaki Dia di dalam kehidupan kita. Kita akan mengenal, kita akan mengerti siapakah Allah, siapakah diri kita. Kita manusia yang berdosa, manusia yang diberikan anugerah, manusia yang harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam bimbingan-bimbingan Tuhan. Ya, kita lihat bahwa Alkitab itu ditulis sesuai dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab itu bukan seperti yang ada bilang katakannya wahyu langsung cuk gitu ya. Semua udah tertulis, enggak. Ya, tetapi Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun sampai 1600 tahun. Bukan waktu yang singkat. Jadi Alkitab itu bukan tiba-tiba ada, enggak. Tetapi dalam rentang waktu yang begitu panjang, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Dan sejarahnya gitu ya. Ada raja, ada nabi, ada petani, nelayan, pemungut cukai, dokter dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa Alkitab diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa makin mengenal Allah kita, makin hidup berrelasi dengan intim dengan Allah. Allah berikan Alkitab melalui ilhamnya. Melalui kuasa Roh Kudus Allah memakai anak-anak Tuhan di dalam berbagai macam sejarah yang ada dari sekitar 1500 sampai 1600 tahun. Tetapi kita lihat di sini. Di dalam Alkitab firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah, ditulis dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Ibrani, Yunani, bahkan ada Arab. Tapi kita lihat di sini dengan berbagai macam pendidikan, orang-orang yang menulis, ada orang yang hebat seperti Lukas ya, ada orang seperti Paulus dan sebagainya, malah ada petani gitu ya. Ada orang raja, ada Musa dan sebagainya. Tapi kita lihat dari awal penciptaan sampai akhir wahyu, kita melihat semuanya terhubung. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi kita lihat ini pekerjaan Allah yang luar biasa untuk anak-anaknya. Firman Tuhan sebagai sarana komunikasi, Allah mau mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan ditulis oleh Allah sendiri melalui pengilhaman kepada anak-anaknya. Firman Tuhan kita juga ingat bahwa itu bukan hanya tulisan semata-mata. Tapi firman Tuhan adalah berkuasa dan hidup. Karena Allah sendiri yang turut di dalamnya. Firman Tuhan bisa berbicara secara pribadi kepada kita setiap anak Tuhan. Untuk menjawab kebutuhan kita, menghibur, menegur,
dan menuntun kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Firman Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara, ada kuasa di dalamnya yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita dan sebagainya. Bukan kata-kata biasa. Firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa untuk menjamah kita, untuk mengingatkan kita, untuk menghibur kita. Bahkan dikatakan seperti pedang yang bermata dua yang begitu tajam. Pernah saudara-saudara alami di saat saudara berduka, di saat saudara merasa tidak berdaya, firman Tuhan berbicara, kita dikuatkan kembali. Ketika kita akan jatuh dalam dosa, firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita bangkit kembali, tinggalkan semua dosa kita. Firman Tuhan, firman yang hidup. Saya yakin saudara-saudari juga pernah mendengar tentang kesaksian Agustinus. Bagaimana dia seorang yang berfoya-foya, hidup di dalam kebebasan seks, kebebasan hidup, melakukan semua yang dia mau, dosa-dosa. Tapi dia boleh bertobat. Mamanya begitu setia mendoakan dia. Ketika dia duduk di sebuah taman, dia mendengar anak-anak kecil bernyanyi, ambillah, bacalah. Kemudian dia membaca firman Tuhan di dalam Roma 13 dan 14. Di sana bicara jangan hidup berfoya-foya, jangan hidup di dalam dosa dan sebagainya. Akhirnya firman Tuhan itu berbicara dan dia bertobat. Dan menjadi seorang tokoh gereja yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam hidup kita banyak sekali hal yang terjadi, tantangan-tantangan, dosa, pergumulan-pergumulan dan sebagainya. Ketika kita membaca firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita saat teduh gitu ya. Sekarang kan kita baca firman Tuhan setiap hari misalnya. Sepertinya kok gak dapat apa-apa gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus ingat firman Tuhan itu berkuasa, bukan tulisan biasa, bukan buku biasa, bukan novel, bukan cerita tentang raja-raja dan sebagainya. Ini firman Tuhan yang hidup. Ingatlah ketika kita membaca firman Tuhan, kita melibatkan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita berdoa meminta Dia yang mencerahkan kita. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Melalui firman Tuhan, ya, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadi, kenapa tadi saya katakan firman Tuhan hidup? Kadang-kadang, kenapa kita merasa tidak mendapat apa-apa? Bapak Ibu, apakah kita melibatkan Roh Kudus di dalam ketika kita membaca firman Tuhan? Roh Kudus menerangi hati kita, pikiran kita, sehingga firman itu menjadi pribadi dan berhubungan dengan langsung dalam kehidupan kita. Artinya adalah bahwa Roh Kudus menjadikan firman itu seperti pribadi, ya, karena Roh Kudus adalah satu pribadi, firman menjadi satu pribadi yang boleh mengingatkan kita, yang boleh merubah hidup kita. Jadi itulah kuasa daripada firman. Karena Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bekerja melalui firman itu untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita. Kadang-kadang dalam hidup kita, mungkin kita mengalami sesuatu perkara. Kita butuh bimbingan daripada Tuhan. Tapi kok kayaknya gak ada gitu ya. Apa ya gitu. Saya pikir kita boleh coba ya, misalnya saat ini kita mengalami pergumulan mungkin rumah tangga. Kita mengalami pergumulan rumah tangga. Bagaimana kita menyelesaikan pergumulan ini bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Bolehlah saya pikir kita buka Google gitu ya.
ayat Alkitab yang bicara tentang keluarga yang harmonis. Bukalah, bacalah bagian firman Tuhan itu. Mungkin ada kala ketika kita menghadapi situasi itu kita gak kepikir. Sekarang Tuhan sudah memberikan otak kepada manusia untuk membuat kayak Google dan sebagainya yang bisa kita pelajari. Buka, baca, gumulin. Tuhan, keluarga saya begini. Tuhan, situasi saya begini. Baca firman Tuhan. Yang boleh berbicara kepada kita seperti pedang yang bermata dua itu loh. Bisa mengingatkan kita, oh kamu mesti begini. Di dalam membaca firman Tuhan kita harus melibatkan Roh Kudus. Karena Dia yang akan berbicara. Kalau kita lagi mendendam kepada seseorang, marah dan sebagainya, baca bagian firman Tuhan itu, gak apa-apa. Ya, bukan berarti yang sehari-hari udah cukup, udah gitu kan. Kadang-kadang kan tidak langsung ya dengan tujuan, dengan pergumulan kita gitu. Mungkin bisa 1 hari kepake dan sebagainya. Tetapi kalau situasi yang membuat kita harus cari bagian khusus, cari bagian khusus itu. Biar Tuhan boleh berbicara dengan leluasa di dalam diri kita. Firman Tuhan membentuk karakter dan hubungan. Karakter kita, firman Tuhan menuntun orang Kristen untuk hidup dalam kasih, ketaatan dan kekudusan. Nilai-nilai yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Dia. Menuntun kita untuk bisa hidup di dalam Dia. Menuntun kita untuk bisa hidup dalam ketaatan. Kekudusan dengan nilai-nilai kekudusan yang tercatat di dalam Alkitab. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semakin seseorang hidup menurut firman-Nya, semakin dia akan hidup dekat dan secara pribadi dengan Tuhan. Membangun satu hubungan yang begitu erat, yang begitu intim. Yang boleh terus bertumbuh di dalam nilai-nilai kekristenan kita. Bagaimana kita hidup menurut kehendak Allah. Ada kekuatan daripada Tuhan yang terus mendorong kita. Yang menolong kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita boleh makin menjalin satu hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Karena kita makin mengenal Dia, makin mengalami Dia. Bagaimana kebaikannya, kasih anugerahnya. Kita akan makin bisa melewati masa pencobaan kita dari dosa. Karena kita kenal apa yang Tuhan mau. Siapakah Tuhan kita. Dan siapakah diri kita yang lemah ini. Yang membutuhkan Dia dalam hidup kita. Kita gak mungkin kita bisa dekat dengan Dia. Kalau kita memisahkan diri kita dari Dia. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan kan. Antara pohon, anggur dan ranting. Gak mungkin ranting kalau tidak menyatu dengan pohon itu bisa bertumbuh buah-buah yang lebat. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Kalau kita tidak hidup melekat dengan firman Tuhan, kita gak akan bisa berbuah. Kita gak akan bisa berubah. Sehingga hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 1 ayat 14, Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan belajar tentang Yesus, juru selamat kita. Bagaimana Dia mengasihi kita dan sebagainya. Ketika orang Kristen berinteraksi dengan firman Tuhan, mereka sebenarnya sedang berinteraksi dengan Yesus sendiri. Ini membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi sangat pribadi dan makin intim. Makin kita belajar firman Tuhan, makin kita mengenal Dia, kita mengalami Dia, maka hubungan kita dengan Allah kita makin intim, makin intim. Dan tidak terpisahkan itu, kita akan makin bertumbuh. Makin bertumbuh secara pribadi kita mengenal Dia. Dan kita mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Tujuan
dari hidup intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan makin mengenal dan mempunyai hubungan yang makin baik dengan Tuhan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Ketika kita makin belajar firman Tuhan, makin mengenal Dia dalam hidup kita, kita makin punya kerinduan untuk membiarkan Dia memimpin setiap langkah hidup kita. Bukan aku lagi yang berjalan dalam jalan hidupku, tapi Kristus Tuhan yang saya ikuti. Ketika kita makin intim dengan Tuhan kita menjadi seorang percaya yang membuka diri kita untuk dituntun, untuk dipimpin oleh Dia. Semakin bertumbuh serupa dengan Kristus, makin belajar firman Tuhan, makin hidup melekat dengan Tuhan, kita akan makin bertumbuh, makin serupa dengan Tuhan. Setiap kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, semua yang kita lakukan akan makin mirip dengan Kristus. Karena kita bergaul erat dengan Dia. Dosen saya pernah berkata, kamu makin belajar apa, kamu akan makin mirip apa gitu ya. Seperti gitu. Kalau kita belajar firman Tuhan, makin belajar firman Tuhan, kita akan makin mirip Tuhan. Akan makin serupa dengan Tuhan. Ada perubahan yang nyata yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ngajak kita baca satu bagian firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman, bukan hanya pengetahuan kita. Kita mungkin makin belajar firman Tuhan, makin mengerti firman Tuhan. Tetapi Yakobus mengatakan enggak cukup. Kamu harus melakukannya, harus mempraktekkannya di dalam kehidupan kita yang nyata. Mungkin banyak orang Kristen mengenal apa itu kasih. Banyak sekali pengetahuan akan kasih. Tapi apakah itu dilakukan? Ketika kita diajak untuk mengampuni, apakah kita mengampuni? Kita diajak untuk mengasihi pasangan hidup, anak-anak. Apakah kita melakukannya? Bagaimana kita bersikap, kita berkata? Firman Tuhan ajarkan kita. Kalau kita banyak belajar pun, banyak membaca pun, kalau kita tidak melakukannya, Yakobus katakan kamu menipu dirimu sendiri. Seakan-akan kamu rohani, kamu orang hebat secara rohani, tapi tidak ada perlakuan di dalamnya. Kamu tipu diri kamu sendiri. Atau seperti cermin, kita cermin. Oh saya lihat begini ya. Saya orang yang begini, saya harus berubah. Firman Tuhan menyuruh saya berubah. Saya seorang pemarah, saya gak boleh lagi pemarah. Saya seorang yang suka iri, gak boleh lagi iri. Saya seorang yang begini-begini, gak boleh. Kita tahu, tapi kita gak mau praktekkan itu. Itu sia-sia di hadapan Tuhan. Pengetahuanmu adalah nol, gak ada guna. Yakobus katakan, kamu baca, kamu dengar, kamu harus praktekkan. Itu adalah satu paket. Ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah ajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini? Sudahkah kita benar-benar intim dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apa kita gak pernah buka firman Tuhan? Apa kita sering buka firman Tuhan,
tetapi hanya lewat begitu saja. Firman Tuhan katakan di sini, di dalam ayat 2 Yakobus ayat 25. Pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memang mau melalui hidup kita menyatakan firman Tuhan, supaya banyak orang boleh melihat Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi di balik itu juga Tuhan mau memberkati kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan dan saya akan berbahagia. Saya ada satu kesaksian yang baru saya dengar gitu ya, dari seorang saudara. Dulu dia hubungan dengan istrinya itu sangat parah gitu ya. Dia katakan kepada saya, kalau dulu istri saya ngomong sedikit keras, saya langsung bisa mau tempeleng. Saya marah kalau saya nggak didengar. Galak dia bilang, galak sekali. Sekarang manis banget sama istrinya gitu ya. Anak-anaknya juga baik-baik semua gitu ya. Dia bilang dia hubungan sama istrinya sangat baik. Ya, dia bisa dulu kalau dia bisa marah, sekarang dia udah nggak marah gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dia toleransi gitu ya. Demikian juga dengan istrinya. Saya katakan kenapa bisa begitu? Firman Tuhan mengajar saya. Praktekkan firman Tuhan itu, keluargamu akan bahagia. Praktekkan firman Tuhan itu, relasimu dengan Tuhan akan baik-baik saja. Akan makin dekat. Relasimu dengan saudara-saudara seimanmu akan baik-baik saja. Akan membawa berkat yang berdampak luar biasa kepada orang lain. Di kantormu, dimanapun kamu berada. Pasti kita akan diberkati dan orang lain diberkati. Amin. Lakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan bertekun. Gak mudah. Tetapi ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Pasti hidup kita akan disertai dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Yang tidak pernah akan habis-habisnya. Walaupun itu kayak susah, kita harus bertekun. Gak gampang, kita harus bertekun untuk melakukannya. Karena kedagingan kita yang kuat. Tetapi ada kuasa Tuhan yang lebih kuat dalam diri kita. Untuk melakukan firman itu. Biarlah firman itu hidup dalam diri kita. Dan terus kita bergumul bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang hidup berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhubungan intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk merubah hidup kami. Untuk boleh memimpin hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan. Yang hidup melekat dengan Tuhan. Yang tidak terpisahkan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tinggal di tengah-tengah dunia ini. Untuk menjadi garam dan terang. Mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.